Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tony Fernandez, mahasiswa Diploma 4 Teknik Komputer Jaringan dan Media Digital Batch 8 kerjasama Kemolek dan Institut Teknologi Bandung. Pada video kali ini saya akan berisikan tentang tutorial pemrograman C++, yaitu pembuatan aplikasi toko elektronika sederhana mungkin yang berbasiskan Graphical User Interface atau GUI dengan Windows Phone Application di NetFramework, IDE Visual Studio 2012, dan juga dengan database MySQL. Pada aplikasi akan terdapat menu login untuk masuk kepada aplikasi, manajemen akun atau admin yang digunakan meliputi penambahan akun baru, penggantian, ataupun penghapusan. Setelah itu pada menu utama, kita cukup satu menu utama saja yang nantinya kita akan membuat tampilan yang berisikan penginputan data barang atau daftar barang dan data pembeli, kemudian kegiatan transaksi di sini. Setelah itu di sini ntar kita akan coba juga menampilkan data-data yang ada. Nah, semuanya kita akan kemas dalam satu tampilan menu utama sehingga user ataupun seorang kasir dapat melakukan transaksi ketika ada yang pembeli, atau juga dapat berganti aktivitas untuk mengganti, mengecek stok barang dan sebagainya. Ya, sehingga di sini kita tidak membuatnya dengan mengganti-ganti halaman. Ya, menurut analisa sih untuk lebih kemudahan. Baik, langsung saja. Yang pertama adalah sebelum kita membuat aplikasi, kita buka dulu Visual Studio-nya. IDE yang kita gunakan adalah Visual Studio 2012. NetFramework-nya di sini saya NetFramework 4,5. Kemudian kita buat new project. Lalu di sini kita buat nama aplikasinya adalah aplikasi toko elektronika. Ya, di Visual C++. Pada menu cari kita pilih Windows Phone aplikasi, Windows Phone Application, kita klik OK. Pada tutorial sebelumnya saya sudah menjelaskan cara bagaimana di Visual Studio 2012 untuk Visual C++ itu bisa membuat Windows Phone application. Karena defaultnya Microsoft telah menghapus pembuatan Windows Phone, walaupun tetap bisa menggunakan. Namun kita harus menginputkan secara manual. Nah, untuk mudahnya biar langsung seperti tadi, ada template-nya, ada caranya, sudah saya jelaskan pada tutorial sebelumnya. Bisa dicek pada channel saya Tony Fernandez. Baik, selain sembari kita menunggu ini, karena kita menggunakan koneksi database, saya tidak akan terlalu menjelaskan bagaimana sih database yang ada, bagaimana cara pembuatan database dari MySQL dan sebagainya. Ini kita menggunakan pembuatannya pada localhost, database localhost. Jadi saya membuat nama database-nya itu toko elektronika dengan terdiri dari 4 buah tabel, yaitu tabel admin, daftar barang, daftar pembeli, dan daftar transaksi, di mana masing-masingnya terdiri dari kolom-kolom berikut. Ya, pembuatannya di sini saya tidak akan mencoba mentutorialkan cara pembuatannya dan bagaimana konsep database itu. Kita akan hanya fokus pada bagaimana dengan pemrograman C++ itu sumber aplikasi ini yang terkoneksi oleh database yang kita coba baru pada database localhost. Baik. Nah, untuk menggunakan database MySQL, ini formnya sudah ada, secara otomatis langsung ada. Pertama kita mesti menambahkan reference baru. Kita harus menambahkan reference baru di caranya adalah dengan mengetik pada tab project di aplikasi propertiesnya, klik add new reference. Pada framework ini kita cari MySQL data, ini kita centang MySQL datanya. Oke, versinya 6.6.4.0
kemudian klik OK, dan OK sudah ada, maka kita klik OK. Sebelumnya, jika kita belum menginstal MySQL Connector untuk Net Framework, ini MySQL data tidak dapat ditemukan, tidak dapat dicari karena bawaan 2012 belum menginputkan atau belum ada plugin MySQL Connector. Itu Anda bisa menuju kepada website ini, http://mysql-download-connector.net atau connector.cpp, tergantung bagi pengembangan aplikasi yang Anda lakukan menggunakan ID apa. Jika menggunakan Visual Studio Net Framework, Anda download untuk yang Net. Atau jika Anda menggunakan developer C++ yang lain atau C++ yang lain, bisa mendownload konektor C++ secara langsung. Baik, setelah itu install aplikasinya. Setelah di download, cara installnya tidak saya tutorialkan di sini. Setelah diinstal, maka nanti bisa di add reference yang tadi. Baik, kita mulai pendesainan form login awal. Sini mungkin kita ganti namanya biar lebih mudah dikenali dengan nama form login. Pertama kita akan membuat dulu tampilan grafiknya. Ini kita misalkan inputkan label dan sebuah text box dan button, dan kita copy, kita paste seperti ini. Kita buat sekira segini. Kemudian pertama kita akan mendesain dulu ya tampilan aplikasi yang kita buat. Tombol button kita ganti namanya login, gak ada namanya tombol setup, pendataan data baru atau kita buat manajemen account saja, manajemen account. Oke, ini tampilan sederhananya. Ntar Anda bisa mengkreasikan tampilannya bagaimana yang Anda inginkan. Saya lebih fokus pada pembuatan kodenya. Ini kita ganti dulu namanya form login. Setelah itu pada password, sini kita ganti propertiesnya, yaitu password char. Ini kita isi misalnya dengan titik. Jadi ketika nanti user menginputkan password, dia akan inputan user berganti menjadi titik, sehingga tidak bisa dibaca apa sih password user gitu. Baru kita tambahkan form baru, item. Tambahkan form akun. Baik, pada form akun kita tambahkan kontainer, misalnya group box. Pada tab kontainer group box kita isi misalnya ada daftar, menu daftar baru, ada hapus akun, ada rubah akun gitu. Sini kita isikan
harus dalam perubahan akun seperti yang ada biasanya harus ada informasi tentang akun lama terlebih dahulu. Dalam berapa ini Anda mampu melihat ada garis-garis biru dan ungu, bisa diedit, bisa menjadi patokan Anda itu dalam perapian merapi. Kita ganti Senin baru. Jadi di sini bisa mengganti hanya username ataupun password. Kalau misalnya usernya mengganti username, ya sudah, masukkan username lama, username baru, dan password tetap yang seperti yang lama. Ataupun kalau username sama dan password yang berbeda, silakan masukkan, misalkan seperti itu. Coba simpan. Di sini kita rapikan biar sama. Jadi kita masuk pada perintah ubah akun, username, password, ini hapus. Pada hapus akun, hapus. Ya, cara Anda buat berkreasi dengan tampilan Anda masing-masing. Ini ada control box, minimize, maximize, kita ingin menghilangkan ini sehingga user tidak bisa memaksimis ataupun menutup ya, ataupun tidak ada tombol close. Sehingga caranya adalah di sini supaya kita belajar cara membuat bagaimana sih cara membuat tombol keluar, karena kalau kita tekan close ini Windows akan secara otomatis menutup aplikasi. Sehingga supaya kita tunjukkan bagaimana kode pembuatan keluarnya, ini saya hapus, pilih form, kemudian cari control box. Ya, ini control box.